Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Sebelum kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini KD pada bab 5 ini adalah yang pertama, KD pengetahuannya 3.7, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Dan KD keterampilannya 4.7, yaitu mengenai menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan dari ketiganya. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas satu persatu, yaitu yang pertama mengenai tabung dulu. Ya. Indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yang pertama adalah menyebutkan pengertian tabung, yang kedua menjelaskan sifat-sifat tabung, dan yang ketiga adalah menjelaskan dan menentukan luas permukaan tabung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran model daring PowerPoint ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menyebutkan pengertian tabung dengan benar, yang kedua kalian dapat menjelaskan sifat-sifat tabung dengan benar, dan yang ketiga dapat menjelaskan dan menentukan luas permukaan tabung sampai benar. Baiklah, yang pertama pengertian tabung. Untuk memulai pembelajaran ini, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar drum ya. Kemudian yang kedua, ini gambar kaleng ya. Dan yang ketiga, ini adalah gambar pipa paralon. Ketiga jenis tabung ini masing-masing ada perbedaan. Yang pertama, drum itu utuh, ada sampingnya, sisi samping, kemudian ada tutup dan ada alasnya. Kemudian pada kaleng ini tanpa tutup, dan pada pipa ini tidak ada tutupnya, jadi hanya selimutnya saja. Nah, yang dimaksud dengan tabung adalah yang utuh ya. Pengertian tabung di sini tabung yang utuh. Mana? Maka tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 buah sisi, yaitu mana? Yang pertama sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran, dan sisi lengkung atau selimut yang menyelimuti 2 lingkaran tersebut. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur tabung. Tabung dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambar tabung ya. Nah, jika tabung tersebut digunting menurut tinggi tabung, sisi atas dan sisi alas, maka akan terbentuk jaring-jaring tabung sebagai berikut. Kita lihat prosesnya. Saya gunting ya, dan ini hasilnya. Kemudian yang kedua, saya gunting juga bagian si atasnya, kemudian saya gunting juga bagian bawahnya, maka akan terbuka ini ya hasilnya, dan terlepas tutup dan alasnya, dan selimutnya juga akan terlepas begini, sehingga jaring-jaring tabungnya kita lihat menjadi begini. Ya. Jadi yang tadi ini selimutnya, ini sisi atas, dan ini adalah sisi alas. Dari gambar, maka unsur-unsur tabung adalah yang pertama daerah lingkaran L1. Ini L1 ya, lingkaran L1 atau sisi atas merupakan atas tabung, sisi atas tabung dengan jari-jari R1. Kemudian
Daerah yang kedua ini lingkaran L2 ini ya merupakan alas tabung dengan jari-jari R2 ini ya. Dan yang ketiga adalah daerah persegi panjang, ini persegi panjang yang disebut dengan selimut tabung. Jadi berbentuk persegi panjang selimut tadi. Selanjutnya yang keempat adalah panjang pada selimut tabung, ini P ya, adalah keliling lingkaran ini sebetulnya ya. Ini keliling lingkaran. Kesini mengikuti ini terus ya. Jadi panjang pada selimut tabung merupakan keliling lingkaran. Dan lebarnya ini merupakan tinggi dari sini ya. Tinggi dari tabung itu. Kemudian garis lengkung pada sisi atas tabung ini ya. Garis lengkung pada sisi tabung ini disebut dengan rusuk atas dan panjangnya sama dengan keliling lingkaran ini. Dan garis lengkung pada bagian sisi alas ini ya, saya gambarkan begini ya, ini disebut dengan rusuk bawah. Itulah unsur-unsur tabung. Yang ketiga, menjelaskan rumus luas tabung. Yang dimaksud dengan luas tabung adalah luas seluruh permukaan tabung yang terdiri dari sisi alas, atas, dan selimut. Perhatikan gambarnya. Yang tadi tabung telah dibuka. Ini adalah jaring-jaring tabungnya ya. Maka lihat, permukaan tabung terdiri dari yang pertama tadi sisi alas. Ini ya. Sisi alas. Ya. Sisi alas ini. Maka luas sisi alas sama dengan luas lingkaran. Dan luas lingkaran sendiri rumusnya adalah PR kuadrat ya. Yang kedua, sisi atas berbentuk lingkaran juga. Maka luas sisi atas sama dengan luas lingkaran juga dengan jari-jari R2 ya. Dan luasnya adalah PR kuadrat. Kemudian yang ketiga, sisi selimut ini ya. Selimut yang berbentuk persegi panjang. Ya, maka luas selimut ini atau luas sama saja dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Dan panjangnya kita ganti dengan 2 PR sama dengan keliling lingkaran, dan tingginya kita ganti dengan T. Sehingga luas selimut tabung itu sama dengan 2 PRT ya. Nah, sekarang jadi secara keseluruhan luas permukaan tabung atau luas tabung itu sama dengan 2 kali luas lingkaran, yaitu alas dan atas, ditambah luas selimut, sama dengan 2 kali luas lingkaran 2 PR kuadrat ditambah dengan 2 PRT ya. Atau kalau kita menggunakan hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan, 2 PR-nya keluar, di dalam kurungnya R tambah T. Sepakat? Kita bungkus ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan luas permukaan tabung? Yang 3B-nya ya. Untuk menentukan luas permukaan tabung, kita akan berikan beberapa soal dan pembahasannya. Contoh 1, nah ini sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan tabung. Alternatif penyelesaiannya, nah diketahui diameternya 14, tinggi 20. Kalau diameter 14, maka jari-jari iya setengahnya, itu 7 cm. Dan pi, karena diameter jarinya ada 1 kelipatan 7, maka pi-nya yang diambil adalah 22/7. Lanjutkan. Luas permukaan tabung, kita punya rumus tadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Kita ganti semuanya ya. Sama dengan 2 kali PR R tambah T boleh ya. Sama dengan 2 kali pi-nya diganti dengan 22/7, R-nya ganti dengan 7 dikalikan dengan 7 ditambah 20. R-nya 7 dan tingginya 20. Kemudian
Ini 7 dan ininya bisa dibagi langsung jadi 1. 2 kali 22 sama dengan 44 kali 7 tambah 20 sama dengan 27. Jadi 44 kali 27 berapa hasilnya? Iya, 1188 ya. Jadi luas permukaan tabung adalah 1188 cm persegi. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Tinggi suatu tabung 15 cm dan luas selimutnya 1320 cm persegi. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan tabung dengan nilai pi 22/7. Ini diketahui nilai pi-nya ya. Alternatif penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahuinya, tinggi tabung dan luas selimut dan pi ya 22/7. Nah, sekarang luas tabung berapa? Kita punya rumus, kita punya formula luas tabung sama dengan 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, kalau kita masukkan mengganti atau mensubstitusi huruf-huruf ini, pi-nya 22/7, t-nya 20, r-nya belum ada. Nah, jadi r-nya berapa? Maka untuk mencari luas permukaan tabung harus dicari dulu r-nya. Dari mana? Dari luas selimut tabung. Dari ini luas selimut tabung, rumusnya 2 pi rt. Maka luas selimut tabung sama dengan 2 pi rt. Nah, ganti luas selimut tabung sama dengan 1320 sama dengan 2 kali 22/7 kali R kali T ya. T-nya 15. Kita lanjutkan. 1320 sama dengan 2 kali 22 44 kali 15 660/7 kali R. Maka R sama dengan 1320 dibagi 660/7. Kita lanjutkan. R sama dengan 1320 kalikan 7/660 dibalik ya. 1320 per ya diproporsikan, hasilnya adalah 2, maka jadi 2 kali 7. Jadi R-nya sama dengan 14. Kita lanjutkan, R-nya sudah ketemu 14, baru kita masukkan ke luas tabung tadi ya. Jadi nilai R tadi berapa? Iya, 14 cm. Maka luas tabung sama dengan, kita masukkan 2 kali 22/7 R kuadrat, 14 kali 14 ditambah 2 ya. Yang ini 2 pi rt-nya sudah ada tadi berapa? 1320. Jadi tidak usah dicari lagi satu karena sudah ada tadi, ketahui ya. Nah, sekarang 14 bagi 7 adalah 2. Nah, maka kita kalikan 2 kali 22 kali 2 kali 14, hasilnya adalah 1232 ditambah yang tadi luas selimut tabung 1320 dan hasilnya adalah 2552. Jadi luas permukaan tabung adalah 2552 cm persegi ya. Ini bilangan palindrom nih ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tinggi suatu tabung 8 cm dan luas permukaan tabung 528 cm persegi. Pertanyaannya sekarang, hitunglah jari-jari tabung dan pi-nya diketahui 22/7. Alternatif penyelesaiannya, nah diketahui dulu ini ya. Luas tabung kita punya rumus. Kenapa ditulis dulu? Untuk meminimalisir ya kesalahan kalian dalam menjawab. Nah, luas tabung tadi 528 sama dengan 2 kali pi kali R ya, kali R tambah T. Nah, 528 sama dengan 2 kali 2/7 kali R tambah 8. 528 sama dengan 2 kali 22 44/7 kali R. Nah, sekarang R dikalikan R tambah 8 ini sama dengan 528 dibagi 44/7 atau R tambah R plus 8 sama dengan 528 kali 7/44. Jadi R dikalikan dengan R tambah 8 sama dengan adalah 84 ya. Ini jadi 528 bagi 12 ya.
Nah, sekarang bagaimana cara mencari R-nya? Ada beberapa alternatif. Kalian bisa dengan menggunakan tabel, bisa dengan menggunakan menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Kita ambil dengan cara tabel dulu, ya. Untuk mencari R, perhatikan tabel perkalian yang menghasilkan 84. Nah, ya. Jadi faktornya 84 itu bisa 1 kali 84. Ini dari mana? Ya, kalau kita faktorkan 1 kali 1 tambah 83. Jadi kita cari R kali R-nya yang ujungnya tambah 8. 1, kalau R-nya 1 ini belum memenuhi. Kita coba 2, ya. Bisa dibagi 2, bisa 2 kali 42, ini sama dengan 2 dikalikan dengan 2 tambah 40. Ini belum nyampe 8. 40. Selanjutnya 84. 3 kali 28. Ini sama dengan 3 kali 3 tambah 25. Yang keempat, 4 kali 21. Ini ya 4 dikalikan dengan 4 tambah 17. 21 itu 4 tambah 17. Belum. Sekarang kali 5 tidak bisa, ya. Atau dibagi 5 tidak bisa. Bagi 6 ada 14. 6 kali 6 tambah 8. Ini sudah cocok. R kali R tambah 8 berarti R-nya adalah 6. 6 kali 6 tambah 8 sama 4. Jadi nilai R-nya adalah 6 cm, ya. Atau kalian bisa dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi R kali R kuadrat ditambah 8R dikurang 84 sama dengan 0. Bisa itu, ya. Itu saja mungkin Bapak anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Selamat belajar dan jaga kesehatan selalu, ikuti protokol COVID-19. Untuk melatih kemampuan kalian memahami materi ini, kerjakan tugasnya pada GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.